Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan dan sampai kepada kita yang jumlahnya tak berbilang. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang pandai-pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala bala dan musibah juga ujian. Salawat juga salam marilah sama-sama selalu kita dawamkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita termasuk dari dari umatnya yang selalu mendawamkan salawat atasnya dan selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, sehingga kelak di yaumil hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahumullah, seperti biasa kajian rutin pada hari Senin terkait tema-tema sufistik atau hal-hal yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Dalam kesempatan ini sedikit kita akan menyinggung tentang manusia dalam literatur tasawuf. Jamaah rahimakumullah, sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam dan Hawa tercipta, tidak ada satupun makhluk yang sudah tercipta sebelumnya yang makhluk-makhluk itu mempresentasikan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang menggambarkan atau mewakilkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang misalnya dalam Asmaul Husna disebutkan ada 99 nama Allah yang merupakan itu juga sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, yang misalnya saja Al-Mutakabbir atau yang maha sombong, itu tidak ada di dalam sifat-sifat makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Sebut saja malaikat hanya mengerti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah, tidak memiliki nafsu dan lain seterusnya. Kemudian ciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia, diciptakanlah Adam, yang mana manusia ini juga memiliki sifat-sifat gambaran dari penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia itu sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penjelasan di dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila.
Dan telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami mengangkat derajatnya di daratan juga di lautan. Kemudian kami memberikan rizki kepada mereka itu dari semua yang baik, dan kami wafadolnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan, dan kami memberikan keistimewaan, memberikan keutamaan kepadanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia hanya manusialah yang memiliki sifat-sifat gambaran dari penciptanya itu, maka disebutkan manusia sebagai ahsanul khaliqin. Akan tetapi di surat yang lain, di Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, telah aku ciptakan manusia bersuku-suku, juga laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan mereka banyak sekali etnis, kemudian warna kulit, untuk saling mengenal satu sama lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di antara kalian yang paling dekat di sisi Allah, atau yang Allah muliakan, adalah orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana secara umum manusia itu diciptakan dari berbagai jenis suku bangsa. Kemudian di akhir ayatnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara semua ciptaan tersebut, bahwa semua manusia yang diciptakan tersebut, yang paling bertakwa dialah yang dekat atau bersama atau ada di sisi Allah. Jadi ketakwaanlah yang membuat manusia itu berbeda di sisi Allah. Oleh karenanya, ketika Adam diciptakan lalu ditempatkan di surga, kemudian terlempar dari surga. Jadi apabila manusia dari tempatnya di surga dan ingin kembali lagi ke surga, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketakwaan tersebutlah yang bisa mengembalikan manusia, membawa manusia untuk kembali ke surga. Karena asalnya dari surga, tetapi untuk kembali ke surga pun harus hidup di dunia ini, kemudian mendapat segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terlewati dan termasuk orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah manusia atau hamba tersebut akan kembali masuk ke surga. Jamaah rahimakumullah, di dalam literatur sufistik juga disebutkan apa yang dilihat di alam ini adalah berasal atau fotokopi dari alam sana. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita lihat di dunia ini adalah fotokopi atau gambaran di alam sana. Semua anggota badan kita berasal dan duplikat dari sana, yang kita akan kembali juga ke alam sana. Akan tetapi semua perbendaharaan yang disimpan ini tidak akan tampak jelas tanpa memiliki hati yang suci. Karena sesungguhnya manusia harus melewati kehidupan ini dan bertakwa kepada Allah, karena kalau berhasil melewati dan mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil hisab, manusia atau hamba tersebut akan kembali ke tempat asalnya, yaitu di surga. Jamaah rahimakumullah. Lalu mengenai kehidupan antara manusia dan kehidupan, di dalam banyak literatur tasawuf juga disebutkan
bahwasanya ada 3 pandangan mengenai kehidupan. Pandangan pertama atau pendapat pertama adalah orang-orang yang memandang kehidupan ini dengan mata negatif mutlak. Pandangan kedua, orang-orang yang melihat dengan datar saja dan hanya tampak zahir apa yang terlihat di dunia ini. Sedangkan pendapat ketiga melihat kehidupan dengan sebenarnya sebagai realitas. Jadi pandangan yang atau pendapat yang pertama, objek pandangannya adalah dunia yang penuh fitnah. Semua yang ada di langit dan bumi berputar seolah mengeluarkan fitnah. Orang yang masuk dalam kelompok ini menganalogikan dunia seperti dapur panas yang di dalamnya api dan kompor-kompor menyala, dan setiap orang masuk ke sana dengan tujuan mencari makan, yang mana antara satu materi dan materi yang lain saling berdekatan. Mata menjadi merah dan berair dari panasnya api, dada menjadi sesak dan batuk hingga harus meninggalkan dunia dapur tadi. Koloni manusia baru terlahir, kisah ini pun akan terulang kembali. Inilah kelompok orang yang melihat kehidupan sebagai objek negatif mutlak, yang melihat kehidupan dan dunia ini hanyalah fitnah, semuanya fitnah. Kemudian pendapat yang kedua masih dalam pandangan Jalaluddin Rumi tentang kehidupan. Pandangan kedua adalah pandangan yang dangkal dan datar terhadap dunia, yang melihat dunia hanya tempat hidup, makan, minum, istirahat. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini bukan tempat istirahat, bukan tempat untuk bernyaman-nyaman, karena ada tempat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk istirahat dan tempat bersenang-senang juga nyaman, itu adalah surga. Jadi dunia tidak diciptakan untuk tempat bersenang-senang, tidak diciptakan untuk tempat yang nyaman, karena memang sudah ada tempat yang diciptakan yang memiliki kenyamanan dan sekaligus tempat istirahat, yaitu Jannatul Ma'wa, surga tempat kembalinya manusia. Lalu pandangan yang kedua ini hanya ingin hidup yang terbatas pada kebahagiaan dan kenikmatan saja, karena melihat dunia hanya tempat hidup dan seterusnya. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang sebenarnya terhadap kehidupan. Kehidupan bukanlah seperti pendapat pertama yang melihat kehidupan dunia dengan negatif, juga seperti pendapat kedua yang hanya mencari kesenangan dan kenikmatan semata, akan tetapi lebih cenderung pada pandangan yang ketiga yang melihat dunia lebih kepada hakikat, tidak kepada realitas semu. Jamaah rahimakumullah, dunia dan kehidupan adalah rangkaian perjalanan menuju kesempurnaan manusia. Artinya merubah atau mengubah kelemahan menjadi kekuatan, yang tujuan hidupnya sebenarnya adalah kebahagiaan akhirat. Jadi kalau seandainya kita memiliki tujuan kebahagiaan itu hanya di dunia saja, dan selama di dunia juga mendapat kebahagiaan, padahal di dunia ini hidup tidak lama, ada kehidupan lain yang lebih abadi, berarti kita hanya melupakan tujuan sebenarnya, karena kebahagiaan yang abadi itu ada di akhirat. Oleh karena itu kelompok sufi, misalnya Imam Ghazali menyebutkan, setiap amal soleh yang kita lakukan, niatkan untuk kebahagiaan dunia
juga kebahagiaan akhirat. Jangan berhenti pada kebahagiaan dunia, tapi niatkan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Setiap amal soleh, setiap yang kita kerjakan, kita niatkan untuk kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan terlalu terlena. Jangan terlalu terlena dengan manisnya kehidupan di dunia. Karena memang dunia ini diciptakan tempat menggoda manusia, tempat ujian, tempat diujinya manusia. Di salah satu syair disebutkan, ajibtu liman talabat dunya wal mautu yatlubu, ajibtu liman banal qasri wal qabru manzilu, al qabru babun wa kullun nasi dakhilu, ya man bidunya qad ishtaghala gharrahu tulal amal, ila akhirih. Yang artinya, aku terkejut atau aku tidak bisa membayangkan kok ada orang yang mengejar dunia, orang yang mencari-cari dunia, sementara kematian sedang mengejar dia. Aku juga terkejut ada orang yang membangun istana, sementara kuburan tempat tinggalnya nanti. Wakul al-qabru babun wa kullu nasi dakhilu. Kuburan itu adalah pintu dan setiap manusia akan memasukinya. Barang siapa yang sibuk dengan dunianya dan angan-angan, sesungguhnya ini akan terpisah oleh kematian. Jadi sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengerti tentang tujuan hidup kita dan tidak terlena dengan kehidupan yang di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya di salah satu firman-Nya di dalam surat At-Takatsur menyebutkan alhaakumut takatsur. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu akan membuat kamu lalai. Apapun itu, berarti standarnya tidak berlebih-lebihan. Karena semua yang berlebih-lebihan itu memiliki potensi untuk melengahkan kamu, untuk melalaikan kamu. Dan kamu akan tersadar nanti ketika kamu mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir ini nanti ketika kamu mati atau kamu masuk ke dalam kubur, baru mengingatkan tentang bagaimana seharusnya hidup itu. Jadi peringatan-peringatan ini sesungguhnya ditujukan kepada kita supaya kita tidak terlalu lengah. Dan hal yang memiliki potensi untuk kita lengah itu adalah segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Alhaakumut takatsur. At-takatsur artinya yang berlebih-lebihan, dan itulah yang akan membuat atau memberikan jalan atau membuka pintu untuk kamu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu syair juga disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mengadu. Dalam syair itu cerita, ya Tuhan, kenapa engkau menjauh? Lalu Tuhan menjawab, aku atau engkau?
Sebenarnya yang menjauh itu siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala semakin kita dekat kepadanya, dia semakin lebih dekat lagi kepada kita. Semakin kita jauh, Allah pun akan menjauh dari kita. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kitalah sepertinya yang menjauh darinya. Jamaah rahimakumullah, hal ini juga dikuatkan oleh salah satu perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya manusia itu tempatnya lupa dan lalai. Artinya mengingat manusia ketika hidupnya, dia akan selalu memiliki kecenderungan untuk lalai dan lengah. Dan dia akan terjaga. Jadi dalam perkataan Sayyidina Ali itu, an-nasu niyamun wa izamatu fantabahu. Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan tidur dan akan terjaga nanti ketika mati. Tentu pandangan atau ungkapan ini ungkapan pesimistis sekaligus paradoks. Pesimisnya kenapa? Karena seolah semua manusia itu dalam keadaan tidur. Orang yang dalam keadaan tidur itu tentu bermimpi. Orang yang bermimpi selalu banyak angan-angan dalam mimpinya yang menghiasi tidur-tidurnya. Berarti kalau seandainya manusia dalam keadaan tidur, dia akan selalu berada di dunia mimpi dan angan-angan dan lupa akan segala banyak hal. Jadi ungkapan ini sebenarnya ungkapan pesimis sekali, tetapi hakikatnya sedang memberikan peringatan kepada kita untuk supaya tidak lengah, tidak tidur. Karena pada dasarnya banyak manusia dalam keadaan tidur, wa iza matu fantabahu, dan ketika mati baru nanti dia akan terjaga. Disinilah paradoksnya, ketika mati baru manusia itu akan terjaga. Padahal sebaliknya, kita sekarang sedang terbangun, tapi ketika mati nanti kita tidak, atau berpisahlah jasad dari ruhnya sehingga kita mati. Justru saat mati itu kita terjaga, karena kita tersadar bahwa saat hidup banyak amalan atau perbuatan, bahkan tujuan hidup kita sampai lupa. Jadi ungkapan Sayyidina Ali atau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini benar-benar menguatkan atau selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwasanya segala yang berlebih-lebihan itu akan melengahkanmu dan kamu akan sadar nanti ketika mati. Jadi standarnya adalah kita untuk hidup tidak selalu berlebih-lebihan, selalu kita keseimbangan antara kepentingan dunia juga kepentingan akhirat. Untuk menjaga keseimbangan itu, marilah selalu kita berusaha untuk taat, bertakwa, beribadah pada Allah supaya kita tetap menjaga keseimbangan bagaimana kehidupan dunia dan di akhirat. Karena sesuai apa yang disampaikan atau pendapat dari Jalaluddin Rumi tadi, kita juga tidak bisa menghina atau mencaci maki dunia, karena toh dunia tempat kita tinggal dan untuk mencapai akhirat harus melewati dunia dulu. Jamaah rahimahullah, demikianlah kajian pandangan sufistik tentang makna kehidupan dan manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.